Selamat berjumpa kembali bersama kami di Kaliber. Saya Edi Wahyudi di sini dan di sana ada Saya Indra Karismiaji. ya it- pagi-pagi ini mohon maaf kalau saya agak sembab nih karena agak flu ini Mas. Minum obat flu tadi, tapi nggak mau absen di hari-hari pertama puasa Ramadan. Semoga Kita cepat sudah membaik, Mas Edi, amin, dan amin. puasanya lancar sampai Lebaran. Iya, amin. Terima kasih, Mas Indra. Masih tetap kita nyimak berita-berita aktual ya untuk pemirsa EJ Channel kita ya. Nah, ini ada berita apa nih, Mas, hari ini yang mau kita bahas? Ini sebetulnya sudah berita beberapa hari lalu, tapi ini masih menarik ini. Menarik kita Oke. cermati karena ini tiba-tiba ada PLT ya, PC ya, pejabat sementara ya, pejabat sementara Gubernur Aceh diganti oleh Sekda Aceh mendadak di tengah mereka lagi membahas APBA. APBA itu apa ya? APBD versi Aceh gitu ya. Jadi Ahmad Marzuki ini PJS Gubernur Aceh. Ahmad Marzuki mendadak dicopot dari jabatannya padahal masa jabatannya itu baru berakhir pada bulan Juli nanti. Ini saya baca dari metrotvnews.com. Ahmad Marzuki bahkan merupakan pejabat yang diperpanjang masa jabatannya oleh Presiden Jokowi pada Juli 2023 meski DPR Aceh tidak merekomendasikannya. Belum diketahui alasan pasti dicopotnya Ahmad Marzuki. Namun pencopotan Ahmad Marzuki ini dilakukan di tengah polemik pengesahan APBA 2024 yang hingga kini belum ada titik temu antara pemerintah Aceh dengan DPR Aceh. Satunya lagi dari FIFA.co. Kementerian Dalam Negeri mengganti Ahmad Marzuki dari jabatan PJ Gubernur Aceh dan akan digantikan oleh Sekda Aceh Bustami Hamzah. Pergantian PJ Aceh itu dibenarkan oleh juru bicara pemerintah Aceh Muhammad MTA. Kata dia Bustami bakal dilantik pada Rabu. Sudah lewat ya di Kemendagri. Itu. Nah, ini yang menariknya ini Mas. Penggantian ini di tengah jebloknya suara nomor 02 Prabowo Gibran. Karena pasangan Amin, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar itu menang dengan angka 2,3 juta. 2,3 juta dibanding suara Prabowo Gibran yang hanya 64.000. Gitu. Jauh sekali ini menang telak ini Mas ya. Oke. Mas Indra komentarnya gimana? Jadi Aceh memang istimewa ya, berarti. Ya, namanya juga daerah istimewa Aceh ini ya. Ya, mudah-mudahan sih penggantian PJ Gubernur ini tidak berhubungan dengan urusan politik ya, urusan pilpres kan itu yang menurut saya nggak pas kan gitu kalau karena itu kan bukan tupoksi seorang gubernur, walaupun itu merupakan pejabat pengganti ya, pejabat gubernur. Tapi memang problematikanya hadirnya PJ-PJ gubernur, PJ bupati, PJ wali kota ini sih menurut saya memang melanggar konstitusi, Ya. melanggar undang-undang dasar kan gitu. Karena kalau kita lihat ya bicara konstitusi kita, eh, saya lupa itu pasal berapa ya? Sorry, pasal 18. 18 itu poin 4 itu yang mengatakan kalau eh, gubernur, wali kota, bupati itu harus dipilih secara demokratis. Nah, kalau ditunjuk presiden, ditunjuk menteri dalam negeri kan nggak demokratis, Ya. ya kan? Itu satu. Jadi kan sudah melanggar sebetulnya sudah melanggar undang-undang dasar. Apakah selama proses pilkada misalnya kita nggak boleh punya pejabat sementara? Boleh, tapi kan terbatas. Kalau nggak salah ada keputusan Menteri Pan RB itu yang mengatakan maksimal 6 bulan. Hmm. Ya wajar ya kan, karena kan pejabat sementara. Jadi Ya. sebetulnya mereka ini nggak punya kewenangan untuk mengubah aturan.
nggak boleh ngangkat Bulan itu udah pejabat. lewat itu. Oh iya kan, Di Aceh jauh udah kan lewat. gitu. Jauh. Ya, Jauh. Ini kita bicara tahunan. DKI ya, Jakarta sudah tahunan, banyak tempat yang tahunan. Jadi satu sudah melanggar undang-undang dasar, ya kan? Ini kita bicara eh, hukum tertinggi di Indonesia ini sudah dilanggar. Ya tentunya punya dampak yang sangat negatif kan. Dan kalau nggak salah banyak juga yang sudah menggugat ini ya, termasuk cucunya Bung Hatta kalau nggak salah. Itu ya, juga ya. sudah menggugat, tapi juga kabarnya belum jelas. Ini kan sepertinya suara rakyat ini nggak mau didengar nih, sulit sekali untuk didengar. Tapi ya memang memang ini akan menjadi problem besar kalau hukum itu tidak dipatuhi. Kan? Kalau konstitusi nggak dipatuhi, pasti akan punya dampak. Dan ini yang terjadi. Saya tuh belum lama di WA, Mas, sama salah satu anggota DPRD DKI Jakarta. Ya. Yang Boleh disebut fraksinya mereka, nggak? janganlah, Oh, jangan, jangan. Ya. jangan, janganlah kan gitu. Eh, apa? Karena kan pribadi ke saya ya kan. Ya, ya. Curhat lah, istilahnya curhat, Nah, yang memang merasa, ya terutama kemarin ini kan hubungannya dengan penghapusan atau pengurangan kartu Jakarta Mahasiswa Unggul KJMU tuh. ya, 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 ada 12.000 mahasiswa yang terancam putus kuliah lah. Gitu. ya. Nah, itu mereka sangat menyayangkan seorang PJ gubernur itu berani bertindak mengubah kebijakan. Hmm, Karena hmm. sebetulnya aturannya gini loh Mas. Jadi ibaratnya seorang pejabat gubernur, pejabat bupati, pejabat wali kota itu cuman ditugasi kayak yang punya rumah itu pergi, terus dia Ya, punya tugas jaga rumah gitu, ya, ya. ya Dia kan? tidak boleh Artinya, membuat kebijakan strategis, gitu kan? nah iya kan kan aneh kalau orang yang suruh jaga rumah tiba-tiba rumah kita catnya putih Dikontrakin. diganti catnya jadi hijau gitu kan gitu. Terus barang-barang kita dijual sama dia, beli barang-barang kesukaan dia sendiri. Ya kan itu nggak sesuai dengan tugasnya. Tugasnya cuma jagain aja, memastikan kalau eh, kegiatan pemerintah daerah itu berjalan. Jadi sebetulnya nggak punya wewenang buat buat mengubah kebijakan. Ya misalnya kayak di DKI Jakarta kan apa namanya menghapuskan jalur sepeda, misalnya Ya. mengubah itu nggak boleh, sebetulnya kewenangannya nggak di situ. Kenapa? Karena mereka ini tidak dipilih oleh rakyat, Hmm. ya kan? Nah, balik lagi ke tadi anggota DPR, beberapa, jadi nggak cuma satu, beberapa anggota DPR yang curhat ke saya, ini susah juga nih Pak Indra. Kami mau angketkan, lah mereka nggak dipilih oleh oleh rakyat kan gitu. Jadi mau diangket pun juga susah kan gitu loh, karena eh, terus apa kan gitu. Ujung-ujungnya cuman cuman mungkin maksimalnya juga akan diganti oleh presiden misalnya, yang Ya. belum tentu juga akan lebih baik kan. Artinya nggak ada legitimasi kan dari memang itu kehendak rakyat Jakarta, rakyat Aceh, rakyat manapun. Dan ini kalau kita lihat dari berbagai suara seperti yang ada di film Dirty Vote, ada di apa tulisan di sorry, di Tempo, di beberapa media kan juga diduga PJ-PJ ini tadi yang kita bahas di awal, Mas, itu memang diarahkan untuk memenangkan salah satu paslon. Ini kan sudah betul-betul merusak demokrasi, Ya. ya kan? Me, apa ya, melanggar konstitusi. Nah, harusnya memang segera kita kembalikan lagi lah kewarasan bernegara ini, Ya. Ya. ya kan? Kenapa sih kita harus melanggar undang-undang dasar? Kenapa sih harus kita melanggar? Aturan itu kan dibuat karena ada sebab, ya kan? Nah, ini kan yang kondisi sekarang ini membuat rakyat itu nggak percaya pada pemerintahnya sendiri, Ya. dan itu eh, sangat berbahaya untuk kelangsungan kehidupan bernegara nih. Ini saya nggak tahu benar atau enggak apa
suara-suara di Sumatera itu udah ada yang ngusulin mau melepaskan diri lah, ada Iya. yang Nah, membuat negara serikat lah, ada yang macam-macam. Ini sangat terutama Aceh ini membahayakan. kan sensitif ini Mas. Aceh Ya. itu paling sensitif sama selain Papua gitu ya. Ini kalau kalau mereka masih eh, menghendaki apa namanya paslon tertentu untuk menang gitu kan, sesuai dengan pilihan rakyat Aceh, tapi pemerintah pusat berusaha melawan atau apa ya mengkhianati suara rakyat Aceh itu yang bahaya itu nanti. Betul. Ya kan? Artinya kita juga ingin menjaga stabilitas nasional lah kan. Sebetulnya kan belum lama ya kan di Aceh itu ada gerakan Aceh Merdeka, ya Ya, kan? Itu langkah yang tidak mudah untuk meredam dan merangkul mereka menjadi bagian dari NKRI, kan? Nah kalau disulut lagi ini kan juga bisa apinya bisa muncul kembali kan, itu yang membuat stabilitas nasional jadi terganggu. Ya mudah-mudahan iya. sih dialog kita seperti ini bisa didengar. Ini kan untuk kepentingan kita bersama kan, bukan kan nggak ada kepentingan kita pribadi toh Mas bicara Nggak seperti ini. ada. Saya ke Aceh aja belum pernah, Mas. Kalau saya udah pernah gitu ke Aceh 2 kali lah, itu indah banget memang Aceh, apa Iya. indah banget. Ya melihat keindahan itu juga waktu itu diterjang tsunami itu sedih juga ya kan ada bekas-bekasnya ya. Tapi daerahnya indah, masyarakatnya ramah, bersahabat. Jadi jadi sebetulnya ya memang sangat Indonesia lah. Ya. Nah, Nah, kalau ini kita lanjutkan pembicaraan ini soal pilihan masyarakat itu yang harus diutamakan, pilihan rakyat. Ini ngomong-ngomong DKI juga gitu kan. Ada wacana untuk DKI itu sudah nggak ada pilkada, ditunjuk aja oleh presiden. Ini kan juga bahaya, mengkhianati demokrasi, mengkhianati apa namanya hak rakyat untuk memilih pemimpinnya sendiri. Itu nanti saya khawatirnya pemerintahan berikutnya yang diendorse oleh pemerintahan sekarang ini itu akan mengcopy paste gitu ya kebijakan-kebijakan ini. Sudah kayak provinsi ini dengan alasan-alasan yang mereka buat tidak ada pilkada, kita tunjuk. Provinsi ini juga gitu. Ini yang bahaya itu nanti. melanggar sekali lagi Mas, itu melanggar Undang-Undang Dasar, ya kan? Nih saya bacakan ya secara verbatim ya kan gitu. Pasal Ya, ya. 18 ayat 4 kan. Gubernur, bupati dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah, provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Tuh. Ya. Jadi sebetulnya sudah banyak yang dilanggar. IKN misalnya, itu kan juga kepala otoritanya tidak dipilih secara demokratis. Sekarang ada wacana eh, Bapak Jakarta Raya nih Jabodetabek itu juga tidak dipilih secara demokratis. Yang Ditunjuk. kita juga iya ditunjuk oleh presiden kan. Kalau DK DKJ itu daerah khusus Jakarta itu bahkan desainnya akan menjadi wewenang wakil presiden. Nah ini kan tanpa ada penjelasan kan kepada rakyat apa dasarnya, ada nggak diskusi akademisnya, dasar-dasarnya yang kalau memang itu ada sebuah kepentingan bagi rakyat, jadi untuk rakyat itu memang lebih baik, itu kan harusnya juga dibahas secara terbuka. Kalau ini kan tiba-tiba muncul dari langit. Ya. Nah ini Cuman yang ini yang Mas, hmm, yang terjadi sekarang ini, kalau keputusan atau kebijakan atau keinginan pemerintah atau istana itu melanggar melanggar konstitusi, terus konstitusinya yang diubah, Mas, disesuaikan dengan keinginan istana tadi itu. Itu ini yang namanya penyelenggaraan negara yang sudah tidak mengindahkan kewarasan gitu tadi.
betul. Nah, itu yang sangat disayangkan dan ini yang kenapa dialog kita ini muncul, ya kan? Karena kita merasakan semakin bingung hidup di Indonesia ini karena nggak punya pegangan hukum kan. Ya, ya. Jadi ada sebuah hukum yang harusnya kita kita patuhi, tapi tidak sesuai dengan selera penguasa, hukumnya yang diubah, Mm. ya kan? Nah ini kan eh, ini juga akan berdampak pada misalnya kerjasama internasional, misalnya investor asing, ya kan? Investor asing selalu berpegang pada hukum kan? Ya, Gitu. Misalnya mau invest di IKN kan gitu, mau pengembaliannya 30 tahun misalnya. Tiba-tiba dia bisa ngubah tuh. Jangan 30 tahun, kita ubah jadi 1000 tahun. Nah, lo kan kan yang namanya pengusaha pusing kan gitu. mm. Itu yang punya dampak terhadap kepastian hukum. Rakyat kan juga bingung gitu. Hari ini bisa melakukan A, besok udah nggak boleh lagi. Gitu. Mm. Jadi ini yang kita terus menyuarakan supaya eh, bagaimana mengelola negara ini harus ada landasan. Landasan kita sudah kita sepakati, Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, itu adalah dasar kita melaksanakan kehidupan bernegara. Kenapa sih harus dilanggar? Kenapa harus diubah? Kenapa harus di otak-atik kan gitu, nyari nyari sesuatu yang bisa meninggalkan atau melanggar eh, hukum itu sangat disayangkan. Udahlah kita kembali saja dan kita menjadi warga negara yang baik semua, termasuk pemerintahnya, penguasanya kan. Itu Ya. Mas. Kalau menurut saya bukan cuma UUD dan Pancasila aja yang harus dipatuhi, Mas. Bahkan sampai dengan undang-undang itu harus dipatuhi. Karena mereka lebih gampang nanti mengubah undang-undangnya kan. Melanggar undang-undang dan kalau toh misalnya sudah nggak bisa pengen tetap legitimate, undang-undangnya itu ubah gitu. Dengan demikian mereka menjalankan itu membuat kebijakan sesuai dengan undang-undang yang sudah mereka buat, mereka ubah. Gitu. Itu kan yang terjadi. Bagaimana batasan umur capres dan cawapres gitu itu sudah melalui jalur benar ini konstitusional MK ya kan itu sudah kata MK itu kayak gitu. Tapi ya itu Oh, tadi, kita harapkan kepada pemerintah sekarang maupun pemerintah mendatang itu pakailah kewarasan dalam bernegara. Mengendalikan negara ini, mengatur negara ini harus berorientasi pada rakyat, bukan berorientasi pada diri sendiri, pada keluarganya misalnya. betul. Ya Gitu. tadi kita yang saya sampaikan, kalau undang-undang dasarnya saja dilanggar, ya otomatis yang undang-undang di bawahnya dengan mudah diotak-atik. Iya, Kita bicara udah hukum yang tertinggi loh di negara ini. Itu aja dilanggar kan tadi termasuk masalah pemerintah daerah ini yang harusnya dipilih secara demokratis, tapi secara tahunan, ya kan? Yang tadi loh mungkin terjadi di Aceh juga ya. Ini kembali eh, curhatannya anggota DPRD DKI Jakarta nih. Kan bicara tentang APBD nih, misalnya ya, pengelola APBD. Ya sulit untuk berdialog dengan gubernur yang kalau istilah orang Jakarta kan gubernur giveaway nih kan bukan bukan gubernur yang dipilih rakyat tapi gubernur yang ditunjuk oleh presiden giveaway. kan gitu. Jadi gubernur giveaway kan gitu. Buat DPRD sendiri merasa kesulitan karena tadi mereka nggak bisa menuntut ya kan untuk PJ gubernur ini perform sebagai seorang gubernur ya kan nggak bisa dimakzulkan, nggak bisa diangket, nggak bisa di ini, karena kan nggak nyambung gitu. Dan ini sudah terjadi melewati beberapa periode APBD. Dan APBD itu kan harus dipertanggungjawabkan ke rakyat, Ya, ya kan? Bukan dipertanggungjawabkan ke presiden, ya. tapi dipertanggungjawabkan ke rakyat. Nah ini sepertinya
ada perubahan mindset yang mungkin rakyat nggak paham, karena rakyat juga sepertinya nggak banyak yang protes tentang hadirnya PJ-PJ kepala daerah ini. Ini Ya, bukan ya, bukan mengatakan PJ-nya itu buruk ya, secara personal ya, tapi memang ini melanggar konstitusi. Selepas orangnya ada kan subjektif ya, mengatakan oh PJ ini ternyata lebih baik kinerjanya daripada kepala daerah sebelumnya yang dipilih rakyat. Itu kan subjektif. Tetapi yang membedakan adalah walaupun buruk itu pilihan rakyat, ya, ya kan? Ini walaupun baik tapi bukan pilihan rakyat. Menurut Undang-Undang Dasar tetap yang pilihan rakyat yang harus dilaksanakan, bukan yang mungkin dikatakan lebih baik gitu. Jadi kan juga lucu nih, masyarakat kita ya mungkin didorong oleh para buzzer ya kan gitu, yang seakan malah membandingkan antara seorang PJ dengan kepala daerah yang dipilih rakyat. Itu bukan apple to apple kan gitu, nggak bisa hmm, itu. Yang tadi saya katakan ini ibaratnya orang suruh jaga rumah, yang tuan rumahnya itu pergi kan. Jadi kan hmm, bukan pemilik rumah, jadi jangan disamakan. Atau nggak usah pemilik deh, penyewa rumah kan gitu. Ini ada rumah dikontrak kan gitu. Nah yang nyewa rumah ini lagi pergi, nyuruh orang untuk jagain rumahnya, kan nggak bisa mengubah gitu ya. Mas. Nah, kalau saya juga melihat gini, kenapa pemerintah sekarang ini membuka peluang rakyat untuk terus berprasangka, memperpanjang PJ Gubernur DKI waktu ini, perpanjang. Ya, Padahal kita tahu sebagai pejabat sementara dia tidak boleh membuat atau mengubah kebijakan yang bersifat strategis. Dia ubah beberapa kebijakan atau hasil karya gubernur sebelumnya. Sekarang ya itu tadi kartu mahasiswa itu tadi, eh, WiFi atau internet gratis di mana-mana juga banyak dihilangkan. Sementara yang di eh, timur Pulau Jawa ini, Jawa Timur juga gitu. Jabatan gubernur dan wakil gubernur yang sudah habis itu diperpanjang sampai melewati masa pilpres. pilpres. Nah, itu kan menimbulkan prasangka-prasangka terus. Memang bisa aja ngeles, pemerintah ngeles. Loh ini hanya bagus seperti Mas Indra bilang tadi. Kinerjanya bagus, kita perpanjang. Tapi yang PJ-PJ yang daerah-daerah yang lain, kenapa yang dikendaki rakyat tapi tetap diganti? Ini yang terus menimbulkan prasangka. Eh, Ya itulah Menyarankan kalau pemerintah dengarkanlah suara rakyat itu. betul, ya itulah akibatnya kalau eh, apa ya, hukum tidak ditaati. Kalau hukum tidak Ya, ditaati, maka eh, akan banyak pandangan-pandangan yang liar kan. Kenapa sih begini? Padahal kalau kita ikutin koridor aja, ikutin hukum, pandangan-pandangan yang liar itu mungkin muncul tapi sedikit, ya kan? Jadi kalau sekarang kan, loh, kenapa daerah A kepala daerah diperpanjang, sedangkan yang B enggak? Kan? Kenapa? Dan nggak pernah ada penjelasan, nggak pernah ada penjelasan yang logis. Jadi orang selalu menyambungnya, oh ini berhubungan dengan pemilu, berhubungan pilpres. dengan Ya, itu, apa ini mengganti apa namanya kebijakan-kebijakan kepala daerah sebelumnya karena ingin membunuh karakter dari kepala daerah sebelumnya, karena kepala daerah sebelumnya mencalonkan diri untuk punya jabatan lain kan, itu rakyat nggak bisa disalahkan juga kan dengan punya ya, pemikiran seperti itu. Makanya justru pemerintah harus memastikan, pemerintah itu kan harusnya malah menjadi penjaga konstitusi, ya ya, kan, yang memastikan hukum itu terlaksana dengan baik supaya kehidupan bernegara teratur. Lah kalau malah pemerintahnya yang harusnya menjaga itu malah ngotak-atik hukum, jadi kehidupannya malah nggak teratur, ini kan kacau balau. ya. Ini yang disebut dengan negara kekuasaan tuh ya, bukan negara hukum. Nah itu, jadi ini yang sangat disayangkan. Ya mudah-mudahan
suara-suara kita rakyat kecil ini bisa didengar. Nah, ini kan sekali lagi bukan untuk kepentingan kita, bukan untuk kelompok tertentu, tapi untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Kembalilah kita ke Undang-Undang Dasar, ke Konstitusi, kembalilah kita ke Pancasila dan turunan-turunannya. Jangan Ya, ya. utak-atik hukum untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok tertentu. Itu, Mas. Iya. Iya. Dan kawan Kaliber, Anda bisa berkomentar tentang apa yang kita bicarakan, kita diskusikan kali ini melalui kolom komentar. Jangan lupa subscribe IC Channel. Gitu Mas Indra ya? Ya, kita jumpa Ya, lagi di ya. waktu berikut, kita bahas dengan topik-topik yang lain. Sampai Oke. jumpa. Terima kasih, sampai jumpa.